Oke, halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Kali ini kita jalan-jalan nih teman-teman, berada di Pasuruan ya Pak ya. Iya. Nah, Desa Sukorejo, Kecamatan Desa Sukorejo. Kecamatan Sukorejo, Iya. Pasuruan. Kita di sini di kebun kurma ya Pak ya. Namanya kebun kurma apa? Kurma Pak. Kurma Pak di Iya. Pasuruan. Iya. Nanti bisa lihat di Google Map ada ya Pak ya. Ada, iya. Nah, oke. Apabila suka dengan video ini, silakan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Nah, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana Pak? Ya, nama saya Safi Mas. Ini wisata Kurma Pak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo. Pasuruan. Iya, Pasuruan. Nah, Pak Safi ini di sini sebagai apa Pak? Di sini sebagai perawatan tim budidaya. Oh, tim budidaya Untuk perawatan kurma yang ada kurma, di sini. iya. Nah, itu teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu mungkin ya Pak ya. Iya, silakan. Untuk ini luas lahannya berapa hektar ini? 6,3. 6,3 hektar. Iya, 6,3 hektar. Ditanami berapa pohon? Yang ditanam jumlah semua keseluruhan pohon kurma itu 600 pohon. 600 pohon ya? Iya. Wow, itu dari berbagai jenis. Berapa jenis? Ada 13 jenis. 13 jenis. Iya. Lumayan gitu teman-teman. Iya, lumayan. Nah, dulu ceritanya gimana Pak? Kok bisa memutuskan untuk berbudidaya kurma itu? Dulu beliau itu Abah Ruslan punya cita-cita ingin menanam pohon kurma di lahan sini. Ini kan tanah milik beliau Abah Ruslan. Iya. Awalnya di sini itu tanah bebatuan, setelah itu beliau punya keinginan untuk tanam kurma. Itu awalnya banyak orang yang mempengaruhi, soalnya di Indonesia itu nggak ada tanaman kurma, nggak mungkin bisa berbuah gitu, kata orang-orang yang mempengaruhi Abah Ruslan. Tapi Abah Ruslan sudah niat ke pendiriannya sendiri. Buah tidak berbuah itu kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kita usaha ikhtiar gitu, kata beliau gitu. Iya. Maksimal gitu. Iya, maksimal gitu. Iya. Waktu itu kan punya pemikiran seperti itu Abah Ruslan. Berarti CEO-nya atau yang punya kan namanya Abah Ruslan ya Pak Iya. ya? Nah, itu mungkin terinspirasi dari mana Pak? Terinspirasi apakah pernah ke Tanah Suci atau gimana? Abah Ruslan itu sebelumnya pernah kunjungan ke Thailand, ke kebun kurma Thailand. Oh, malah ke Thailand? Iya. Kebun kurma Thailand, Iya. terus mungkin berpikir, wah di Indonesia harus nih kayak Iya, gini terus gitu ya? beliau tertarik gitu. Beliau. Untuk mendapatkan bibit-bibit kurma-kurma ini didatangkan langsung dari luar negeri atau gimana Pak? Kalau awalnya yang pohon besar-besar gini Mas, itu mendatangkan dari kampung-kampung, kurma lokal gitu. Kurma lokal? Iya, jadi nggak tahu varietasnya. Antara jantan sama betina itu nggak tahu gitu. Yang penting kita tanam di sini, dirawat, antara berbuah, tidak itu nanti kita yang menghasilkan kebelakangan gitu. Gitu ya. Iya. Nah, untuk seperti contoh kurma yang ada di belakang kita ini, contoh kurma jenis apa ini Pak? Ini kurma KL1 dari Thailand. Kurma KL1 Iya. dari Thailand. Iya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, itu ada buahnya. Ini induknya yang berbuah. Induknya? Anaknya yang berbuah gitu. Ini jenis kurma KL1 Thailand Mas. Ini fase Kimri. Kimri itu fase apa Pak? Masih muda. Masih muda ya? Iya. Ya masih hijau, belum. Masih hijau. Kan ada 3 fase ya kalau nggak Ada salah? 5. 5? 5 fase. Oh, 5 fase. Iya. Ini fase yang Ketiga. ketiga? Iya. Tinggal 2 lagi? Setelah itu 2 lagi rutop tamer gitu. Tinggal 2 lagi. Biasanya kalau dipanennya itu pas saat Fase rutop. apa? Rutop, setengah masak gitu. Setengah masak. Iya, sudah berwarna kuning tapi belum sempurna masak gitu. Oke. Nah, untuk perawatan pohon kurmanya sendiri itu sulit nggak Pak? Kalau kurang mengetahui tentang tanaman kurma itu agak sulit gitu. Soalnya kurma ini gampang-gampang susah cara merawatnya gitu Mas. Beda dengan tanaman yang lain gitu. Kita mungkin bahas budidayanya satu-satu ya Pak ya. Iya. Untuk media tanamnya ini pakai media apa ini Pak? Kalau ini Murni medianya, tanah atau gimana? ini pakai dolomit untuk mengangkat pH tanah gitu. Soalnya kan pH di sini kan terlalu rendah gitu Mas. Jadi kita ngangkatnya pakai dolomit supaya pH itu lebih tinggi lagi gitu. Iya. Terus untuk campurannya hanya tanah saja atau pakai Ada kotoran kambing dicampur sama tanah ini. Campur sama tanah. Iya. Diulet gitu. Diaduk. Takarannya satu-satu gitu atau berapa? Langsung satu-satu gitu.
satu-satu diaduk. Diaduk, setelah itu masukkan ke dalam lubang yang sudah kita tanamin pohon kurma gitu. Iya, iya. Nah, kurma itu Pak, kalau setelah penanaman sampai berbuah itu berapa tahun kira-kira? Kalau maksimal perawatannya itu ada pemupukan 1 tahun 3 kali, ada yang 1 tahun 4 kali. Kita buat 1 tahun itu 3 kali, jadi maksimal itu 4 bulan sekali kita pupuk organik gitu. 4 bulan sekali pupuk Iya. organik? Iya. Nggak pakai pupuk kimia sama sekali? Kita pakai tapi kita sudah membuat sendiri, kimia itu jarang gitu. Oh, malah pembuatan pupuk Iya, sendiri. kita fermentasi sendiri gitu. Oke, iya, iya. Kalau yang ibaratnya yang favorit lah di sini itu jenis kurma apa, Pak? Kalau di sini yang favorit itu ya, yang kita andalkan itu kurma KL1, Barhe, sama kurma yang lokal gitu Mas. Oh, Yang malah dari lokal. kampung-kampung itu lebih bagus buahnya daripada yang kuljar gitu. Berbuahnya Iya, itu terlebih dulu yang lokal gitu. Oh, malah cepetan yang lokal ya? Iya gitu. Iya. Saya pernah dengar itu kurma itu ada yang kurma jantan istilahnya sama kurma betina. Itu benar apa Iya enggak? benar gitu. Benar? Iya. Jadi cara ciri-cirinya untuk mengidentifikasi ini jantan, ini betina itu di mananya, Pak? Kalau dari segi pohon itu bentuk daun sama batang itu sama Mas. Tapi bedanya itu ada dari bunga gitu. Antara Dari bunga bunga. jantan sama betina itu bentuk bunganya itu beda. Gitu. Berarti harus misalkan saya nanam nih, nggak Iya. tahu nih dari pokok lokal lah Iya. gitu. Nanam. Itu baru bisa diidentifikasi ini jantan atau betina itu di usia berapa kira-kira? Kalau pemunculan bunga itu baru berbunga itu sekitar umur 3 tahun sampai 4 tahun itu baru muncul bunga. Itu kalau perawatan maksimal. Kalau cuma sekedar ditanam kita nggak dirawat sampai puluhan tahun pun nggak bisa berbunga. Gitu. Iya. Berarti perlu pupuk perangsang bunganya ya, Pak? Iya. Untuk vegetatifnya itu perlu gitu. Oh, iya. Untuk masa-masa pertumbuhan dulu kita angkat itu setelah kita usia di atas 3 tahun kita pakai perangsang buah gitu. Berarti beda ya di fase vegetatif sama Generatif generatif, itu beda perawatan, beda pupuk juga berarti Iya, ya, iya. beda perlakuan juga ya. beda perlakuan gitu. Iya, iya. Oke, mungkin kita sedikit jalan-jalan Pak, boleh ya? Ya, mari. Iya. Ya. Nah, kurma-kurma di sini ini rata-rata sudah berapa tahun, Pak? Dari awal nanam itu 2016, 9 Agustus, itu awal nanam pertengahan musim kemarau. Setelah itu kita kan belinya awal itu barusan belinya dongkelan Mas ya, yang kita tanam di sini itu. Setelah itu usia 8 bulan di sini itu kurma yang dongkelan itu sudah belajar berbunga. Bunga. Iya. Padahal itu kurma lokal nggak tahu varietas apa gitu. Ternyata yang berbunga itu bunga betina, Bunga bukan betina. yang jantan gitu. Oh gitu. Iya. Semua bunga betina. Semua ada 4 pohon yang lokal itu betina semua gitu. Padahal barusan tuh nggak tahu antara jantan sama betina itu nggak tahu. Pokoknya beli kurma lokal nggak tahu varietas gitu. Iya, Yang iya, penting tertanam hidup di kurma pak sini.